Apapun di dunia digital ini tidak ada yang aman. Nggak ada yang aman ya? Pada saat handphone kita connect ke tempat kita ngecas itu, Iya. dimungkinkan Oke. dihack dari situ. Bisa juga ya? Ya, karena kan USB kan. Gue tertarik ini karena gue pikir ya harga segitu buat seorang yang berbisnis nggak Ya. seberapa ketimbang lu resiko yang lu tanggung. Kalau data lu hilang, akun lu pindah ke orang lain sehingga orang bisa mengakses akun perbankan lu. Halo, salam sehat. Gimana kabar lu hari ini? Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan karena angka penyebaran Omikron telah mencapai lebih dari 26.000. Oke, masih bareng gua Andre Prianto di channel Pressroom TV, masih seputar dunia keselamatan dan keamanan atau safety and security. Nah, hari ini gua mau ngebahas tentang pentingnya menjaga data pribadi saat berselancar di dunia maya dengan memakai jaringan WiFi gratis di tempat umum. Hari ini gua udah kedatangan tamu, Om Andri Laksmono. Gimana Om? Apa kabar Om? Kabar baik. Seorang pebisnis dan juga pemerhati data privacy. Nah, ini kan banyak orang yang suka pakai WiFi gratis ya di tempat umum ya. Kalau kayak model kayak lo nih yang suka bepergian berbisnis kemana-mana ya, melancong ya kan, turun dari bandara lo langsung connect ya kan. Ya karena lo harus keluar dulu beli tiket, lo nyambung ke WiFi di bandara. Betul. Padahal kalau menurut studi Kaspersky Security Network awal Januari lalu, dia bilang katanya hampir seperempat dari hotspot WiFi publik itu di dunia ya tidak menggunakan enkripsi atau pelindungan data apapun, sehingga ketika lo lagi pakai gitu di bandara, apalagi kalau lo transaksi, itu datanya bisa diambil atau dibajak oleh orang lain. Sebelum mulai, gimana kalau kita intro dulu? Oke, apa kabar Om Andri? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih lo sekarang? Hari-hari ya banyak kegiatan usaha aja dan ketemu dengan teman-teman juga yang punya usaha yang kurang lebih sama lah, konsultan dan properti gitu. Oke, nggak jadi, tapi mobile dong berarti lo ya? Ya kalau diperlukan kita harus trip overseas ya kita harus Berangkat ya. Nah, bisa diceritain nggak sedikit nih? Tadi kan udah gue sebut nih lo backgroundnya kan selain pebisnis juga pemerhati di bidang data security nih. Bisa nggak lo jelasin kenapa lo tertarik dengan dunia data privacy tadi gitu loh, keamanan data itu, apalagi dengan istilahnya pekerjaan lo sebagai seorang pebisnis? Iya, jadi gini, kita ini kan suka ketemu dengan berbagai pebisnis di lokal ataupun di luar. Misalnya kita harus meeting di Singapura, yang paling dekat aja. Kita kadang-kadang harus selalu siap dengan komunikasi kita dengan internet, melalui MacBook kita atau handphone yang diminta saat itu, misalnya data atau presentasi. Dan kita harus kadang-kadang connect ke berbagai WiFi supaya kita mudah untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Betul, betul. Cuman
Kadang-kadang kesulitan untuk connect dengan beberapa internet itu kan kita harus punya kartu, harus beli wifi di tempat di mana itu kita duduk gitu. Betul, nah itu buat kami yang sering berpindah-pindah ini jadi punya resiko. Makanya saya selalu berpikir apa yang baik untuk data-data saya di laptop atau di handphone aman. Iya, bener juga ya. Jadi nggak pakai di bandara ya, karena kita kan nggak tahu ya, kan suka ada tuh kalau kita baru mendarat kan di free wifi ya. Iya. Gitu, berarti kita nggak boleh ya sembarangan pakai itu kan, tadi udah kita sebut di awal kan ya. Betul. Bahwa nggak aman ya, bisa dibilang nggak aman. Terus sejak kapan lo mulai memperhatikan data privacy ini? Waktu itu pernah kita di trip ke Singapura, tidak memakai wifi sembarangan. Bukan karena alasan keamanan, tapi harus bertanya dulu apakah itu boleh dipakai atau tidak. Kenapa? Free wifi means no free. Oke. Karena itu bisa jadi punya orang yang kita tidak sengaja pakai, dan itu bisa bisa dikatakan sebagai membajak. Itu kita bisa kena fine atau penalti lah. Sebenarnya secara tidak langsung. Denda ya, bisa kena denda juga ya. Bukan? Betul. Itu kejadian di Singapura ya, kalau emang ada yang menuntut. Tapi di luar itu kita juga ingin data-data kita aman. Data kita juga tidak tersebar secara terbuka ya, melalui wifi yang tidak terproteksi secara keamanannya. Jadi kami juga sebagai orang yang mobile dan bisnis juga memerlukan kenyamanan dan keamanan. Itu yang kita perlukan saat ya kan, kadang kan kita nunggu di bandara transit gitu kan, kita mungkin pada saat itu kita lagi transaksi atau kita mungkin main game atau apapun lah ya, itu kan enak tuh, asik tuh tanpa kita sadar ya kan, ternyata data kita bisa jadi kalau kita nggak hati-hati udah pindah tuh ke tempat lain ya, ke tempat orang yang iseng ya. Iya. Gitu. Nah tapi kalau ngomong-ngomong, kalau sekolah lo sendiri ada hubungannya nggak sih dengan soal IT atau data privasi ini? Background sekolah tidak ada. Tapi di saat ini milenial ini semua informasi cukup terbuka ya. Untuk kita berhati-hati memakai data-data yang ada di wifi umum, terutama saat kita ngecharge handphone kita dan harus kita tinggal. Itu juga satu kondisi yang tidak disarankan, karena pada saat handphone kita connect ke tempat kita ngecas itu, dimungkinkan dihack dari situ. Bisa juga ya? Ya, karena kan USB kan. Iya, benar. USB itu connect juga, kalau dia di belakangnya ada seseorang yang mengontrol itu, dia bisa masuk ke handphone kita sebenarnya. Termasuk kalau ngecharge-nya wireless juga sama aja ya? Wireless saya tidak tahu, tapi yang pasti kabel ya, yang itu kan USB ya. Iya, betul. Bisa jadi ya? Itu emang juga ya, sudah diingatkan. Makanya kita pakai baterai sendiri aja ya. Iya, kalau selama itu di luar airport misalnya di hotel, di kamar sendiri Iya. Masih bareng gua Andre Prianto dan Om Andri Laksmono di channel Pressroom TV. Nah, menurut Kominfo, tren pencurian data tuh meningkat katanya menurut data. Sebagai seorang pebisnis nih, tadi kan kita udah ngobrol nih, lo sering pergi ketemu orang ya, katakanlah mobile lah ya. Apa sih solusinya biar bisnis tetap jalan, tapi data-data lo tetap aman? Ya, sebagai pebisnis dan traveler, biasanya kami sudah mempersiapkan sebelum keberangkatan. Bisnis kan kita perlu data yang steady, data yang terus-menerus bisa kita komunikasi atau atau Zoom saat sudah sampai di tempat kita belum bisa
Connect. atau login cepet, Iya. terpaksa kita harus cari wifi terdekat kan. Iya. Dengan laptop aja, jadi handphone kita nomor 2 kan. Iya. Karena kita mengejar meeting atau apa melalui Zoom di tempat atau di negara baru. Nah, dari semua kesulitan itu akhirnya kita selalu cari MiFi ya, atau modem yang bisa dipakai saat baru tiba, terus jadi kita pakai modem yang ada dijual di pasaran di situ. Jarang sekali, tapi biasanya kita sudah janjian dulu kan sebelum sampai ke negara tersebut, apakah dia menyediakan modem itu atau tidak. Kita harus cari tahu dulu. Kalau ada kita bisa pakai. Misalnya kalau kayak ke Korea atau apa kan, karena memang turis ya, tempat-tempat tujuan wisata kayak gitu itu selalu dikasih. Oke. Tapi nggak semua tempat, kayak misalnya kayak Eropa terus ada gitu. Nah, berarti apa nih? Kita butuh apa nih sebagai solusinya? Tadi lu kan udah nyinggung nih, perlu perangkat yang mobile yang bisa nemenin lu juga nih. Saya waktu kemarin kan nungguin yang punyanya keluarannya Elon Musk tuh, yang Tesla, katanya mau ngeluarin wifi around the world tuh. Oke. Yang bisa di hutan, di laut. Oh ya? Iya, di mana aja. Itu apa bentuknya? Kayak handphone gitu? Sama kayak handphone contohnya. Cuman kan sampai sekarang belum terrealisasi itu. Iya. Dia kan mau meluncurkan sekian ribu satelit ke udara biar bisa mengcover dunia dengan internet dia. Internet murahnya dia. Internet murah ya, versi Elon Musk. Versi Elon Musk. Jadi bisa keliling di mana aja, tetap connected. Bayar nggak? Oh lumayan. Lumayan ya. Kalau nggak salah gratis. Dengar kalau nggak salah ya, di rupiah ini 1.400.000 sebulan. Sebulan ya, lumayan juga ya. Iya lumayan kan. Tapi memang bisa di mana aja. Bisa di mana aja, di hutan, di bawah laut ya, naik kapal selam juga bisa ya. Katanya bisa. Bisa ya. Jadi dia ada pekerjaan underwater itu masih bisa tercover karena keren itu. Arahnya kan 5G ya. Iya betul. 5G katanya bisa. Iya. Cuman kita kelamaan ya nungguin itu ya. Lama ya. Lama. Jadi kita akhirnya punya solusi yang tercepat aja. Kita di Indonesia ternyata kita punya. Oh udah ada ya di Indonesia ya. Solusi untuk modem yang mengcover wilayah Indonesia dan sekitarnya atau ke luar negeri. Oh gitu. Jadi memang benar-benar modem ini sangat fleksibel atau handy di bawah-bawah. Jadi maksudnya ini bisa dipakai di sama persis kayak tadi Elon Musk ya, maksudnya bisa dipakai di daerah-daerah yang remote gitu ya. Betul. Yang di pelosok atau pedalaman gitu ya, atau mungkin ketika lo sedang berpergian ke luar negeri lo juga bisa pakai ya itu ya. Iya, bisa. Gitu ya. Artinya dia nggak terbatas ya. Iya, mungkin bisa saya kasih show apa sedikit. Itu? Modemnya ya seperti ini, modemnya ya apa jauh beda kayak handphone biasa, tapi bentuknya cukup fleksibel. Namanya apa Tom? Namanya Trend. Wah Trend ya. Trend modem yang memang kita gunakan untuk mobile dan cukup awet, baterainya juga bisa dipakai selama 18 jam. Oh. Dan biasa. Siapapun bisa connect ke sini. Dan ini cuman sebagai wifi aja atau ada fungsi lainnya? Modem Trend ini memang bukan cuman modem. Awalnya saya beli emang buat modem untuk mobile ya, untuk data, untuk berbagi ke beberapa rekan, biar connectnya juga mudah gitu. Kalau di tempat itu tidak ada wifi. Satu yang saya mau kasih prioritas tuh di sini masalah keamanan aja, keamanan data dengan menggunakan wifi sendiri dari modem ini sendiri. Jadi kita tidak nge-link ke wifi umum yang ada di publik. Yang kedua simple, kita nggak perlu pusing sampai di tujuan nyari-nyari lagi wifi atau modem bebas. Terus dengan multi operator yang dikerjasamakan dengan modem ini, jadi kita pun nggak perlu mengisi
atau ganti tadi cari kartu lokal gitu nggak perlu ya. Nggak perlu. Udah otomatis ya, begitu lo nyampe langsung on ya. Jadi bisa dibilang tren ini ya kita pakai untuk berselancar di dunia maya dimanapun kita berada ya. Kayak persis kayak Elon Musk tadi ya, bisa di mana aja lah ya. Nah, ini gue dengar katanya jargonnya blank spot bukan masalah lagi, karena tadi bisa sampai ke pelosok pedalaman, masih bisa internetan gitu. Belum masuk ke hutan berarti masih bisa ya mestinya ya? Ya, masih bisa. Dan yang gue dengar juga katanya menjangkau lebih dari 100 negara gitu ya, bener ya? Betul. Jadi modem ini punya dua versi, satu versi yang lokal dan yang satu lagi versi global. Nah, versi global bisa internasional ke 100 negara. Karena memang sudah ada kerjasamanya tren dengan beberapa multi operator di internasional. Kalau misalnya dibilang bahwa kalau lu punya tren ini lu sama aja punya 1000 provider dalam satu genggaman, itu bener ya? Betul. Jadi teratasi karena adanya modem yang fleksibel tadi, terus di semua area cakupan bisa diisi oleh operator-operator yang andal, karena modem ini juga akan mengambil signal yang stabil. Nah, signal yang stabil ini yang akan membuat 4G-nya tetap steady. Ini maksimal bisa dibagi ke berapa orang sih? Misalnya gua nih, atau lo pergi lagi rombongan gitu, terus kita juga sama-sama butuh nih kan, itu bisa berapa orang kira-kira? 10 orang bisa. 10 orang bisa ya? 10 orang masih bisa. Dan itu stabil ya gitu, maksudnya nggak kemudian, ya kan kita tahu sendiri kan kalau di rumah kan kadang-kadang kita kalah gitu loh. Kalau ada yang nonton YouTube ya kita kalah karena yang sini lebih kenceng, sementara kita lihat yang lain nggak bisa karena kalah. Kalau ini nggak ya, stabil ya. Speednya misalnya 20 mega, tetap dibagi untuk 10 orang, akan dibagi rata sesuai penarikan kebutuhan data masing-masing. Karena memang kalau ada yang lebih besar atau yang ini pasti ada salah satu yang lebih cepat, salah satu yang memang lebih biasa, lebih lambat. Jadi tekniknya sama aja. Cuman stabil dalam arti di sini datanya tetap disuplai. Misalnya 4G yang dikeluarkan sejumlah sekian ke A, B, C, D itu ya sekian gitu. Portionnya tetap dalam speed 20 Mbps akan terkirim sekian megabyte per second data itu konsisten maksudnya. Nah, menarik juga dong ya, berarti kalau misalnya lo pergi berombongan, entah itu keluarga atau lo sama rekan kerja gitu, bisa saling sharing juga ya? Betul. Nah, kalau boleh gua tahu nih, buatan mana nih modemnya nih? Modemnya emang Huawei punya. Cuman modem ini dibuat oleh PT Trend Global ini untuk dikonsumsi sama orang Indonesia. Berarti ini pencetusnya juga orang Indonesia nih ya, bukan teknologinya aja pakai Cina ya, Tiongkok, bukan Cina, Tiongkok ya. Iya, teknologi telekomunikasi yang saat ini juga Huawei kan terbesar di dunia. Iya, betul. 5G-nya dia juga kan cukup andal ya. Nah, kalau gua tertarik nih, katakanlah apa sih keuntungan gua nih pakai modem ini selain jaringan internet gua tetap aman, lancar ya, data gua aman dan mudah dibawa kemana-mana. Apalagi nih keuntungan nih kalau gua pakai modem mobile ini? Sekilas modem ini memang simple, kecil, ringan. Dia ini berperan sebagai power bank. 5.000 mAh. Bisa dong ya, naik pesawat boleh dong ya? Boleh, karena internasional itu di bawah 20.000. Kalau 5.000 masih oke ya. Terus di dalam ini banyak fitur, di samping umum tuh kayak trip advisor ya, exchange rate, map, translator, terus lain-lain ya mungkin. Ya, tapi yang paling bagus ini nih, ada translator ini. Oh, translator ya. Jadi kalau lagi, ini bahasa Rusia nih. Jadi kalau kita mampir ke Moskow gitu ya, betul, ke Gorky Park ya, kita bisa pakai. Ya. Gitu. Gimana tuh? Coba lo praktekin. Bisa nggak tuh coba misalnya? Simple sih. Kita cuman pencet, nanti dia akan bicara sendiri misalnya. I want to eat. Nah, ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa
Oh iya. Nah, dia akan terjemahkan ke dalam bahasa Rusia ya. Dan di sini dia udah Oke. udah ada ini. Jadi kita nggak usah ngomong, kalau perlu kita dengerin aja ke orangnya ya. Iya. Nanti sebaliknya dia juga Dia bisa ngomong di situ. Iya. Misalnya Ini kalau saya sekarang orang Rusia gitu, saya ngomong spasiba. Thank you. Nah, dia jawab thank you. gitu. Spasiba balsoy. Thank you very much. Oh, keren ya. Dia bisa dia. Ya, bisa tuker ini juga bisa ya, kurs mata uang ya kan. Tuh, ini salah satu kelebihan daripada modem ini. Jadi di sini sudah dikasih kuotanya antara 250 sampai 400 GB. Jadi kita bisa pakai selama 1 tahun. Setahun ya itu ya. Gitu. Nah, setahun itu kita bayar berapa nih untuk bisa punya kayak gini nih? Harga sebenarnya ada dua. Ada dua. Ya, ada yang lokal, ada yang global. Oke. Kalau yang modem lokal itu rupiah 10.250.000, dan kalau yang global, yang internasional itu 14.350.000 dengan asuransi. Maksudnya 10 asuransi juta. jiwa, asuransi apa? Asuransi penggantian atas gadget. Oh, kalau kehilangan. Kalau hilang atau rusak. Atau rusak. Oke. Betul, betul. Yang saya tahu kan gini, Om Andre. Jadi kan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan menghilang gitu kan. Tukang sulap tuh menghilang. Menghilang itu sulit di dunia digital ini. Jadi kita harus nggak pakai telepon baru hilang. Nah, nyasar jangan-jangan. nggak menyarankan untuk memakai modem ini terus bisa menghilang, enggak. Enggak, iya. Ya, Kita nggak saranin memang. Iya, pada prinsipnya memang semua handphone terbuat dengan koneksi dengan pihak penyedia, mulai dari Google Map sampai data provider, semua selalu mencari BTS terdekat untuk menunjukkan lokasi. Iya, iya, Nah, iya. kita nggak akan pernah bisa lepas dari itu, tracingnya atau apa istilahnya itu. Jejak kita tuh selalu kan, jejak digital kita selalu akan Pasti ada. terlihat. Ini terlihat ya. Dengan adanya modem ini, kalau provider langganannya kita matikan, kita hanya connect sebagai WiFi. Jadi rekam jejaknya hanya di email modem. Nah, sementara modem ini kan punya email sendiri, dan di email modem ini tidak merefleksi nomor. Menarik nih ya buat orangnya yang butuh. tidak terlihat juga kalau emang kita matikan. Iya, butuh buat menghilang nih, menarik ya. Tapi memang benar sih, kan kita selalu gitu kan, kebiasaan kan baru turun, pasti apa yang kita lakukan pertama kali event baru berhenti gitu, katakanlah pesawat atau kita dimanapun kan pasti kita langsung buka handphone kan, baru connect, berusaha connect kan. Gitu. Nah, dengan ini kan berarti kan kita bisa tempel begini, katakanlah kita udah langsung bisa connect nih kan. Atau kalau misalnya kita lihat, ternyata baterai kita udah 24% nih kayak baterai gua, kan gua tinggal colok aja kan, aman. Kayak tadi lu bilang kan, nggak perlu colok di tempat umum yang kita nggak tahu. Jangan-jangan data kita kesedot juga. Wifi-nya aman, datanya hilang, tapi karena ternyata karena kita lagi ngecharge gitu. Dengan ini kan kita jadi aman gitu ya. Iya. Menarik sini. Keamanan data itu emang perlu untuk kita jaga. Nggak ini apa? Ini tahan berapa lama ini? Ininya baterainya, maksud gua 18 jam itu saya. 18 jam ya? 1 hari, 2 hari aja saya cuma pakai buat pribadi aja. Aman ya? Aman, masih lebih. Tapi kalau lu pakai buat ngecharge sebagai charger bisa tahan lama juga? Aman, iya. Aman ya? Lama juga. Lama juga ya? Tapi lu sendiri udah pernah nyoba belum masuk ke tempat-tempat yang menurut lu nggak ada sinyal dan lu bisa nggak ada masalah dengan sinyal gitu dengan pakai ini? Pernah nggak lu? Selama ini sih lokal ya, oke, sangat ya, helpful ya, sangat membantu sekali di mana. Di mana aja? Lu sama sekali nggak pernah? Nggak ada. Ada gangguan ya? Nggak ada. Waduh, sinyalnya susah gitu. Belum mencoba menghilangkan diri yang tempat yang yang nggak ada orang ya. Nggak ada orang ya. Tapi at least kan tetap aja kan kadang-kadang kan gedung juga pengaruh apa segala macem gitu. Lumayan kita di gedung kayak di sini aja kan sinyalnya juga di bagus bawah. Ya. Nah, ini
4G-nya manteng terus. Oh iya. Kita kan di ruko nih, Iya, dengan atapnya. Jangan bilang di ruko dong, bilang di hotel lah mana gitu. Oh iya. Ya kita di sebuah bangunan ya. Kita di sebuah bangunan. Oh iya, tapi sekali lagi saya bukan orang IT atau keamanan di bidang data, tapi ini adalah pengalaman saya sharing makanya untuk menjaga keamanan data dalam bekerja di manapun berada. Iya. Nah, kalau misalnya gua tertarik nih atau teman-teman yang mungkin lihat obrolan kita hari ini tertarik tuh gimana caranya kalau kita mau punya modem yang kayak gini nih? Oh, boleh Om Andre, nanti saya bantu. Nanti ada nomor yang kita bisa share. Iya. Terus apa aja yang perlu diisi datanya, terus nanti kita bantu untuk mendapatkan modemnya. Gitu. Gue tertarik ini karena gue pikir ya harga segitu buat seorang yang berbisnis nggak seberapa ketimbang resiko yang lo tanggung kalau data lo hilang, akun lo pindah ke orang lain sehingga orang bisa mengakses misalnya akun perbankan lo, tahu password ini lu atau nomor kartu kredit lu segala macem itu kan nilainya lebih besar daripada harga segitu kan. Kalau kita ngomong soal security tadi kan, data privacy tadi, kalau kita pakai tempat umum takutnya kan kayak gitu, bener nggak sih Om? Iya. Pada umumnya di perjalanan kita dari rumah ke kantor atau misalnya kita harus pakai MRT pun juga itu sangat andal pakai ini. Oke. Biasanya kan ada blank spot. Ya ada blank spot. Orang suka pakai yang modem kecil juga. Ternyata ini juga sangat lebih baik daripada modem-modem yang biasa. Nah, kalau gua nggak tahu nih, kalau modem-modem yang biasa kan biasanya cuma satu provider. Nah, kalau ini kan lu semua provider. Betul. Semua provider kan ada di sini kan maksudnya kan. Jadi kita sangat tergantung nanti mana yang nyala kan, providernya mana yang kuat kan gitu ya. Jadi ada fitur di sini tuh kalau misalnya kita mau cari optimasi gitu ya, optimasi atas provider yang bagus. Yang stabil ya. Yang stabil tinggal dipencet aja switching for a better network. Jadi dia udah otomatis mencari jaringan yang stabil atau lebih stabil. Yang better network. Kita kan nggak tahu modem umum biasanya ada pencetan ini, cuman nggak ada. Tapi kan mungkin hanya satu provider ya. Satu provider. Enggak, kalau ini kan hampir semua kan, bukan hampir semua provider ya. Ya. Oke friend, masih bareng gua Andre Prianto dan Om Andri Laksmono. Kita lanjut ke sesi terakhir. Om Andri, ada pesan nggak atau kiat-kiat apa yang lu mau share nih ke kita di sini supaya kita selalu aman dalam berselancar di dunia maya, mengakses data, melakukan transaksi secara online dimanapun kita berada. Gimana Om? Sebagai seorang pelaku ya. Apapun kepada teman-teman kita yang memang sering bepergian dengan tujuan bisnis atau melancong, tetap perhatikan keamanan data dari sisi handphone. Kebanyakan dari kita sekarang ini nggak lagi cuman melancong tapi tujuan bisnis lah. Terpaksa handphonenya nggak mungkin ganti-ganti terus kan. Jadi kita tetap punya satu handphone aja yang dipakai kemana aja, dan biasanya semua data tuh ada di dalam handphone. Jadi sarannya sih tetap ya nggak perlu menyimpan semua data kita di dalam handphone. Oke. Terus disimpan di mana dong? Ya sebaik-baiknya kita punya backup di rumah atau tidak menyimpannya di handphone, karena kita nggak bisa jamin 90% itu aman. Apapun di dunia digital ini tidak ada yang aman. Nggak ada yang aman ya? Tetap tidak ada yang aman. Rentan ya? Betul. Mungkin kalau foto-foto kecil, foto umum itu masih oke lah. Tapi kalau foto-foto vulgar jangan ya, foto vulgar juga udah mungkin bukan lagi interest orang-orang ya. Oh iya. Orang yang jadi interest
Gimana bisa ngintip rekening orang? Rekening orang gitu ya. Bukan nggak nyaman ya. Udah nggak nyaman, yang ngintip rekening ya. Iya. Nah itu Oke. yang bahaya. Yang bahaya ya. Orang ngintip kita. Iya iya. Nah, iya. yang kedua, Makanya nggak boleh flexing biar nggak diintip. Kalau lo flexing ya diintip ya, apalagi bapak pajak kayak ketahuan dong. ya kurang lebih seperti itu. Kita kalau sama ini kewajiban negara kita harus tetap ya. karena kita kan memberikan report. Iya iya iya. Nah, dari pesan itu saya juga membawakan tadi saya punya modem private yang bisa dibeli yang keluaran PT Trend Global. untuk menjadi hari-hari bepergian. Iya iya benar-benar ya, istilahnya membeli masa depan dengan harga sekarang ya, paling nggak kayak insurance kan. Mungkin kelihatannya mahal karena nggak ada apa-apa, tapi begitu ada apa-apa jadi mahal ya kan. Ya. Begitu. Nah menurut gue sih memang menarik karena tadi kalau orang yang mobile memang penting karena dia nggak akan bergantung dengan wifi yang umum yang mana nggak secure gitu ya. Betul. Kita nggak tahu. Karena pada umumnya atau generally network itu tidak pernah secure. Generally network tidak pernah secure walaupun perbankan kita end to end-nya secure, tapi untuk hal lain di luar perbankan itu yang jadi rentan. Nah, tadi lo kan udah nyebut harga nih. Ini yang nonton ini dapat diskon nggak nih? Harusnya sih, harusnya ada yang nonton dapat diskon nggak nih mesti ya, yang nonton ini nih ya? Kalau like atau komen dapat diskon gitu enggak? Mudah-mudahan didengar. Mudah-mudahan didengar gitu. Iya. Oke, friend, itu tadi obrolan gue bareng Om Andri Laksmono soal kiat-kiat aman berselancar di dunia maya, terutama di tempat umum. Thank you Om Andri udah bersedia hadir di studio Press Room TV. Jangan tegang-tegang. Thank you udah berbagi ilmu, ya, pengalaman, ya kan. Tadi lu udah cerita kan pengalaman lu sebagai pebisnis maupun pelancong, ya kan. Nah mudah-mudahan tema ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lihat, terutama buat mereka yang sering tadi mengakses data ya, gitu, atau melakukan transaksi secara online dimanapun berada. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Gua Andre Prianto. Sampai jumpa di episode berikutnya pekan depan. Terima kasih. Salam sehat. Thanks, Om Andri. Salam sehat. Terima kasih.